Saudara-saudariku terkasih, inilah sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya Pater Domi Kevi SVD, dalam renungan harian, hari Minggu Pekan Biasa ke-21, tanggal 23 Agustus, tahun 2020. Mana jawabanmu? Saudara-saudariku terkasih, iman itu bukan teori yang perlu dihafal. Iman adalah pergumulan pengalaman hidup, bagaimana Tuhan ada dan berbicara dalam setiap pengalaman hidup, setiap pribadi. Tidak perlu menghafal beberapa doa atau beberapa hukum serta ajaran gereja untuk disebut orang beriman. Tetapi hayatilah setiap perjalanan hidup sebagai berkat dari Allah. Itulah hal sederhana jika orang bertanya, apa itu iman? Saudara-saudariku terkasih, ada banyak pandangan dan pendapat tentang siapa itu Tuhan atau Yesus. Yesus sendiri tidak perlu mendapat jawaban yang perlu kita hafal dari kitab suci atau ajaran gereja serta pengalaman hidup orang tentang Dia. Yesus menuntut jawaban pribadi dari setiap orang soal siapakah Dia. Inilah pertanyaan mendasar soal iman atau keyakinan. Kita mengimani sesuatu bukan sekedar berdasarkan hafalan atau doa-doa atau ajaran agama, tetapi berdasarkan pengalaman hidup yang diterangi Roh Kudus soal peran dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sekian jauh berjalan bersama Yesus dalam iman Kristiani yang kita hayati, kita harus mampu menemukan arti siapakah Yesus sejauh pengalaman hidup kita. Iman yang kita hayati dan jalani bukan tentang jumlah jawaban menakjubkan yang kita pelajari dan hafal, tetapi tentang bagaimana Allah menyentuh dan menjamah kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Di tengah pertanyaan-pertanyaan banyak orang soal siapakah Dia, Petrus atas terang Roh Kudus yakin bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Itulah jawaban Petrus berdasarkan iman yang benar. Saudara-saudariku, iman yang benar adalah kunci menuju kerajaan Allah. Jika kita mampu menemukan Allah yang benar dalam setiap pergumulan hidup kita, kita akan seperti Eliakim bin Hilkia yang diberikan kunci untuk menentukan kemuliaan bagi keluarga dan banyak orang. Jika iman yang kita capai masih sekedar hafalan doa-doa atau hukum serta tradisi gereja, maka kita akan seperti Sebna yang dilemparkan dari kepercayaan Tuhan untuk mengurus rumah tangga keselamatan kita. Kita memang tidak akan memahami seutuhnya tentang siapakah Allah dalam hidup kita karena pengetahuan Allah tak terselidiki. Namun kita masih bisa berpasrah dan rendah hati untuk diilhami pengetahuan Allah karena segala sesuatu memang berasal dari Dia. Carilah jawabanmu tentang siapakah Allah atau siapakah Yesus menurutmu. Tuhan memberkati kita semua.